Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya atas nama Feldi Ramadhani dengan NIM 12401066. Saya dari kelas 3C Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi tugas atau ingin mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan. Baik, di sini ada 3 soal yang telah disiapkan oleh dosen. Yang pertama itu jelaskan oleh saudara konsep dari usaha, wirausahawan dan kewirausahaan, dan jelaskan perbedaannya. Jadi yang pertama itu jelaskan oleh saudara konsep dari usaha. Nah, usaha itu ialah kegiatan atau proses untuk mendapatkan suatu keuntungan. Nah, sedangkan wirausahawan itu ialah orang yang menjalankan atau membuat usaha tersebut. Nah, terus yang ketiga itu yakni kewirausahaan. Kewirausahaan ialah kemampuan dan semangat seseorang dalam menciptakan, mengembangkan, mengelola usaha tersebut hingga berhasil. Nah, perbedaan mendasar dari 3 tersebut, bedanya usaha itu aktivitas. Nah, sedangkan wirausahawan itu ialah pelakunya. Sedangkan kewirausahaan itu kemampuan serta proses menjalankan usaha tersebut. Nah, kalau kita lihat-lihat, usaha sama kewirausahaan itu kan sama-sama kegiatan dan proses mendapatkan keuntungan. Perlu teman-teman ketahui, usaha dan kewirausahaan itu berbeda. Nah, letak bedanya, kalau usaha itu dia sudah memiliki model bisnis yang mapan dan sudah teruji. Mereka itu sudah punya dasar tentang usaha mereka. Sedangkan kewirausahaan itu kita menambahkan atau memberi sesuatu yang baru. Kalau usaha itu kita menjalankan bisnis yang sudah ada dan mapan. Sedangkan kewirausahaan itu kita menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Nah, itu perbedaan dari usaha dan kewirausahaan. Kalau wirausahawan itu sudah jelas, itu orang yang melakukan usaha tersebut. Nah, itu dinamakan wirausahawan. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu salah satu faktor munculnya ide dan gagasan kewirausahaan adalah faktor eksternal seperti ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, jelaskan oleh saudara dan berikan contoh yang tepat. Baik, jadi kan itu ada faktor eksternal seperti ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu ATM itu adalah singkatan dari amati, tiru, modifikasi. Seperti kita melihat orang berjualan. Nah, kita melihat orang jualan itu bagus, kita tiru dan kita modifikasi. Contohnya berjualan es krim. Nah, ketika saya melihat orang berjualan tersebut, saya pergi membelinya dan mencobanya, merasakan. Terus ketika saya merasakan, saya memiliki inisiatif atau pandangan
kayaknya saya mau mengikuti jejak orang tersebut. Jadi kita amati dulu, kita amati mereka itu yang sedang berjualan, terus kita tiru cara berjualan mereka. Tapi kita tidak mengambil 100%, tidak meniru mereka 100%, akan tetapi kita memodifikasinya lagi. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 3, yakni jelaskan oleh saudara sejauh mana sikap dan kepribadian seorang wirausahawan sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha. Berikan contoh konkret. Nah, dalam membahas sikap dan kepribadian wirausahaan, kita tidak bisa lepas dari sifat-sifat Rasulullah. Sifat-sifat seperti sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu dari 4 sifat Rasulullah kita bisa menjadikan contoh yang baik bagi wirausahawan untuk mengembangkan sikap dan kepribadian yang positif dan berhasil dalam berbisnis. Jadi yang pertama itu ada sifat sidik, yakni jujur. Nah, itu dengan kejujuran dalam berbisnis, wirausahawan yang jujur akan membuat pelanggan itu percaya dan loyal, sehingga bisnisnya itu bisa berkembang. Yang kedua itu yakni sifat amanah, yakni diamanahkan. Dengan kemampuan wirausahawan untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya seperti uang, waktu, dan sumber daya manusia. Terus yang ketiga itu ada sifat tabligh, yakni menyampaikan. Dengan kemampuan wirausahawan untuk memasarkan suatu produk atau jasa dengan efektif, sehingga pelanggan itu bisa memahami dan tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh kita. Nah, terus yang keempat, yang terakhir itu sifat fatonah, yakni cerdas. Dengan kemampuan wirausahawan untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi yang inovatif untuk masalah yang dihadapi. Nah, dari 4 sifat Rasulullah tersebut, kita bisa jadikan contoh dengan baik bagi wirausahawan untuk mengembangkan sikap dan kepribadian yang positif dan berhasil dalam berbisnis. Contoh konkretnya, seorang wirausahawan yang memiliki 4 sifat tersebut seperti sifat sidik, jujur, dan amanah, itu akan membuat pelanggan percaya dan loyal sehingga bisnisnya itu berkembang. Terus jika seorang wirausahawan itu memiliki sifat tabligh yang baik, ia bisa memasarkan produknya dengan efektif. Dan juga sifat fatonah, cerdas. Ia bisa berpikir kreatif dan menemukan solusi yang inovatif untuk masalah yang dihadapinya, sehingga bisnisnya bisa terus berkembang. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.